Saya akan melanjutkan kesaksian saya perjumpaan dengan Tuhan pada tanggal 24 Februari tahun 2014. Saya seperti digerakkan untuk bangun, saya membersihkan wajah saya, menyisir rambut dan memakai pakaian yang sopan. Dan dalam keadaan terbaring, saya pun tetap berdoa. Tuhan Yesus, kalau sungguh-sungguh Engkau hidup, Engkau datang kepada saya. Dan tak lama kemudian, tepat jam 12 saya mendengar suara, bangunlah, aku akan berbicara dengan kamu sepanjang malam ini. Saya pun membangunkan suami saya dan bertanya, apakah kamu mendengar suara itu? Suami saya mengatakan kalau dia tidak mendengar suara itu. Saya pun kembali terus berdoa, kalaupun itu suara Tuhan, berilah saya keberanian untuk berjumpa dengan Tuhan. Saya kembali mendengar suara yang sama. Bangunlah, aku akan berbicara dengan kamu sepanjang malam ini. Saya pun langsung bergegas bangun dan memasang 3 lilin yang saya yakini sebagai cahaya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Di hadapan gambar kerahiman Tuhan, saya berdoa memohon pengampunan dan penyesalan atas segala dosa-dosa saya. Dan saya lanjut dengan doa tobat sebanyak 3 kali. Dan ketika saya berdoa, aku percaya, saya merasakan selaput mata saya itu terjatuh. Dan saya seperti diangkat ke tempat yang sangat tinggi. Dan saya melihat seperti di langit dan bumi ini ada suatu tiang tengah, tiang yang menghubungkan langit dan bumi. Saya merasa seperti berada di tiang yang paling tinggi, seperti berada di sebuah lumpur. Dan di dalam lumpur itu saya melihat benda-benda penerang bumi, seperti matahari, bulan, dan bintang yang bisa saya petik atau saya pegang. Dan tidak lama setelah itu, cahaya yang tadi hanya cahaya biasa berubah menjadi cahaya kemilau, cahaya yang terang benderang, cahaya yang penuh dengan kemuliaan dan kedamaian. Dan ternyata sosok Tuhan Yesus berjalan perlahan demi perlahan di samping saya, dan akhirnya duduk di bangku yang sama dengan yang saya duduk. Saya merasa sangat bahagia, sangat sukacita berada di samping Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, duduklah engkau di sampingku. Panggillah saya Bapa, sahabat, atau saudara. Terserah kamu memanggil saya. Hati saya begitu sukacita. Dan akhirnya Tuhan melanjutkan perkataannya. Tuhan menyuruh untuk saya, tanyakan apa yang mau kau tanyakan. Saya pun langsung bertanya, mengapa Tuhan datang kepada saya orang berdosa? Tuhan menjawab, dengan adanya dosa, engkau bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau kau melakukan yang baik, kau akan menemukan kedamaian, sukacita, kegembiraan. Tetapi ketika engkau melakukan yang buruk, kau akan menemukan kegelisahan, kehampaan, kekosongan, kekhawatiran, kecemasan. Dan perasaan saya dibawa ke dalam suasana yang bahagia dan suasana yang gelisah. Dan setelah itu, saya pun berlanjut lagi bertanya, mengapa Tuhan datang kepada saya? Tuhan pun menjawab, karena engkau telah melaksanakan 40 hari puasa, engkau telah memikul sebagian dari penderitaanku. Saya merasa puas dengan jawaban Tuhan. Tuhan pun berkata lagi, tanyakan semua yang mau kau tanyakan. Saya pun bertanya lagi, mengapa anak saya sakit? Tuhan menjawab, karena nama yang dipakai oleh kau punya anak adalah nama gelar kesaktian dewa. Dewa itu awalnya adalah malaikat, namun dia turun ke bumi. Tempat di mana dewa itu injakan kaki, tempat itu akan mendapat kutukan 7 keturunan. Sampai pada suamimu adalah keturunan ke-7. Kutukan itu akan berhenti kalau kamu menjalankan 40 hari puasa. Dan anakmu adalah turunan ke-8. Kalau kamu tidak menjalankan 40 hari puasa, maka kutukan itu akan berlanjut ke keturunan ke-8 dan seterusnya.